Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Cipta Pamungkas dari kelas 12 RPL 3 SMK Negeri 4 Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan proyek PBO saya selama dikerjakan satu semester ini. Selamat menyaksikan. Oke, sekarang kita masuk ke codingan di NetBeans-nya. Aplikasi sederhana. Nah, di sini ada beberapa package. Ada diantaranya ada package utama, ada package image, ada package penjualan.entity, ada package penjualan.implement, ada package penjualan.interface, ada package penjualan.koneksi, dan ada package penjualan.view. Masing-masing package diisi berbeda-beda. Diantaranya untuk yang package utama diisi oleh desain sekaligus navigation dari home aplikasi Tirta.id. Untuk package image diisi oleh aset yang berupa gambar dan icon-icon yang mendukung atau yang terdaftar di home aplikasi. Selanjutnya ada package entity yang berisi tentang entitas barang ERD dari penjabaran database DB penjualan. Ya, di sini ada kode barang, nama barang, dan lain sebagainya hingga ke harga barang. Ini menggunakan metode set dan get. Selanjutnya ada pelanggan.java, ini juga sama, entitas pelanggan sama seperti entitas barang, hanya dibedakan yaitu value-nya, ya, jenis kelaminnya, alamatnya, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada penjualan implement. Penjualan implement merupakan deklarasi dari metode interface yang kita buat. Ya, di sini ada deklarasi insert, update, delete, hingga get all atau pemanggilan data dari tabel database yang kita panggil. Ini deklarasi query-nya. Ini merupakan field yang kita ambil untuk diisi di CRUD data seperti itu. Sama seperti barang implement, pelanggan implement juga menggunakan pendeklarasian metode yang sama, ya. Yang dibedakan adalah field IRD-nya sendiri. Seperti itu. Untuk transaksi implement, ini transaksi implement merupakan penjabaran deklarasi dari penggabungan barang dan pelanggan, ya. Di sini merupakan pengolahan data DML. Ada view kode barang, ini untuk memanggil data barang hingga pelanggan, ya. Selanjutnya ada penjualan interface. Ini interface barang merupakan metode-metode kosong yang dideklarasikan ke barang implement. Sama juga halnya di pelanggan interface seperti itu, ya. Selanjutnya ada penjualan.koneksi. Ini berisi tentang koneksi database dengan Java, ya. Kita menggunakan db underscore penjualan dengan user root dan password none, ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke package view, ya. Ini ada barang view. Barang view berisi tentang yang pertamanya ada desain, ada UI dari form input barang, ada kode barang dan lain sebagainya, ada source code-nya. Ini penjabaran metode-metode yang ada di implement, ada barang view, load data, dan lain sebagainya, ada pengisian tabel hingga pengosongan tabel, ya. Ini ada button action, ada tambah, ubah, hingga hapus. Nah, saya menambahkan button back ke home ini, ya. Sama seperti barang view.java, pelanggan view.java juga menggunakan metode yang sama, ya. Yang berbeda hanyalah di radio button pada saat penginputan jenis kelamin, ya. Penginputan isi teks, metode isi teks, dan radio button pendeklarasiannya berbeda seperti itu.
Ke bawahnya untuk button-buttonnya sama ya. Di sini ada penambahan button back untuk ke home. Ini untuk desain dari pelanggan view seperti ini. Nah, selanjutnya ada transaksi view. Transaksi view desainnya seperti ini, UI-nya, transaksi penjualan dan lain sebagainya, mengambil data barang, stok barang, harga hingga jumlah pembelian yang kita input. Nah, ini ada output-nya. Seperti ini gambarannya. Ya. Bisa dicek, dilihat. Ini pengambilan data dari database barang. Ada ini pengambilan depth, ada gengfeng, mohon maaf. Ini pemanggilan ID pelanggan, kode barang, ada hari, bulan, dan lain sebagainya. Ya, ini button. Oke, sekarang kita masuk ke uji coba aplikasi. Ya, kita masuk ke package utama, kita run di main.java, kita masuk ke home aplikasi. Di sini ada 3 fitur, ada data barang, data pelanggan, data transaksi. Yang pertama kita akan menginput ke data barang. Ini sudah ada 4 input data. Kita akan menambah data, ya. Kode barangnya 5 karena memang itu auto increment primary key. Jadi kita menggunakan pengurutan data, ya. Nama barangnya meja. Jumlahnya bisa opsional, bisa 1 hingga 10 ataupun berapapun. Kita mengambil angka 8, harganya 12.000. Kita tambah data tersimpan. Ini masuk apabila kita ingin menghapus data, kita tinggal dihapus. Data telah berhasil dihapus. Untuk mengubah, silahkan misalkan ini buku Jingga. Data berhasil diubah. Setelah kita menginputkan data barang, kita bisa kembali ke home dan kita bisa mengisi data pelanggan. Ya, karena ini sudah diisi, ada beberapa data dan 6 data, boleh kita ditambah, ya. Sama seperti halnya tadi, barang untuk ID pelanggan juga sama. Ya. Kita mengisi data diri, nomor teleponnya bebas. Oke, kita tambah. Nah, akan muncul notifikasi data tersimpan, ya, message. Oke, next, apabila ini diubah untuk user Devin Alika, ya, kita tambahkan Devano. Nah, data terubah, ya. Apabila data ingin dihapus, oke, data berhasil dihapus, berarti CRUD berhasil. Ya, kita kembali, kita akan melakukan transaksi. Kita akan melakukan transaksi dengan nama faktur dan tanggal transaksi. Tanggal transaksi tanggal 7 bulan 3 2021. Ini nama fakturnya udah auto. Ini nama pelanggannya boleh dipilih. Ada beberapa nama pelanggan, kita pilih nama pelanggan dan alamatnya. Nama data barangnya apa, mau yang mau dibeli, misalkan ini, ya. Stoknya ada 100, harganya ada 3.000, ya. Jumlah pembeliannya ingin membeli 5. Oke, jadi kode barangnya 4, nama barangnya buku Jika, harganya 3.000, jumlah 5, subtotalnya 15.000, dan total pembayarannya 15.000. Ya, untuk apabila ingin menambah data lagi, menambah pembelian, bisa diisi tas pinggang, stok barangnya 10, harga barangnya 25.000, jumlah pembeliannya 2, ya, totalnya 50.000. Karena memang total pembayaran, jadi ini mengcount atau menjumlahkan subtotal dari 15.000 dan 50.000. Oke, kita back, kembali lagi ke home. Oke, untuk
uji cobanya sudah selesai, semuanya lancar, tidak ada yang error. Kita Oke, terima kasih. Terima kasih udah nonton. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.